Tuhan, Shalom, Bapak Ibu Saudara berkasih dalam Tuhan. Apakah semua sehat? Ya, pastikan Bapak kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan, ya. Sehingga ketika kita belajar dengan firman Tuhan, kita bisa fokus karena tubuh kita sehat, rohani kita sehat, maka kita akan belajar dengan baik. Oleh sebab itu, sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Kami bersyukur Bapakku, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya, Allah yang memelihara kami, Engkau yang telah turun ke bumi menjadi manusia, Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan kami pelajari bersama, untuk kami mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudaraku yang saya cintai. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan, masih dalam tema Natal. Ya, Natal tahun ini adalah Natal yang membawa jemaat kepada jemaat yang lebih dewasa. Kenapa harus jemaat yang dewasa? Jemaat yang dewasa adalah jemaat yang mampu membawa dirinya di dalam memelihara kesatuan. Betapa pentingnya memelihara kesatuan itu dalam era zaman seperti ini. Jemaat mempunyai misi, mempunyai visi dan misi yang harus bisa mempersatukan, ya, memelihara kesatuan. Memelihara kesatuan itu, Bapak Ibu Saudara, beda dengan memelihara burung, beda dengan memelihara tanaman, beda dengan memelihara perusahaan-perusahaan, beda, ya. Oleh sebab itu mari kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat 1, 2, dan 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penulis mengatakan, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Luar biasa saudara. Paulus orang yang dipenjarakan, orang yang ada di dalam penjara. Biasanya orang yang di dalam penjara itu butuh penghiburan, butuh nasihat, ya, butuh wawasan, ya, butuh pengertian. Tetapi Paulus beda. Paulus memiliki satu pewahyuan ketika dia berada di dalam penjara. Kenapa? Karena Paulus sekalipun dia berada di dalam penjara, dia menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk apa? Untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa kepada Allah, untuk mencari pewahyuan Tuhan, supaya Paulus senantiasa mendapatkan satu firman kebenaran itu untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, khususnya jemaat di Efesus. Nah, jemaat di Efesus dinasihatkan begini, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan
berpadanan dengan panggilan itu. Artinya berpadanan dengan panggilan itu apa? Artinya tidak melebih-lebihkan dalam menceritakan sesuatu masalah, tidak melebih-lebihkan sesuatu menceritakan suatu kisah. Ya, karena biasanya kan orang kalau cerita kan banyak ditambah-tambah begitu ya, biar kelihatannya keren, biar kelihatannya hebat, biar kelihatannya bagus. Enggak, Paulus tidak demikian. Paulus mengajarkan jemaat supaya berpadanan dengan panggilan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudara, orang yang rendah hati itu selalu bisa merendahkan diri. Ya, berapa waktu yang lalu sudah saya singgung, buah daripada kerendahan hati itu dia bisa merendahkan diri. Kalau orang yang sombong, orang yang angkuh itu nggak bisa merendahkan diri. Ya, rendah diri bisa, minder bisa, takut bisa. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya kerendahan hati. Tetapi Paulus menasihatkan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara, saudara dan saya hidup di atas bumi ini, saudara. Hidup di atas bumi ini, manusia itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk sosial. Makhluk yang suka menolong. Juga makhluk yang suka membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya ketika Adam diperintahkan Tuhan untuk memberi nama-nama kepada binatang-binatang yang telah dibawa ke hadapannya, sekalipun dia sudah bisa membuat nama-nama yang begitu banyak, dia masih membutuhkan seorang penolong yang sepadan. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan menjadi makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang suka menolong, tetapi juga menerima pertolongan. Kenapa? Karena manusia tidak selamanya kuat, tidak selamanya hebat, tidak selamanya gagah, tidak selamanya semangat. Kenapa manusia diciptakan demikian? Karena itu tadi, manusia itu adalah manusia sosial, makhluk yang sosial, ya, suka memberi, tetapi juga suka diberi. Ya, Adam memberi nama-nama banyak kepada binatang-binatang, tetapi dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Sebab ternyata binatang-binatang itu tidak bisa memberi pertolongan kepada Adam. Nah, makanya Tuhan mengambil tulang rusuk dari Adam, lalu dijadikan manusia perempuan dan menjadi seorang penolong. Adam katakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan itulah penolong yang bisa menolong manusia. Jadi saudara dan saya tidak bisa minta tolong kepada binatang, minta tolong kepada robot, gak bisa. Saudara dan saya bisa minta tolong kepada sesama. Ya. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya hanya bisa minta tolong kepada sesama manusia. Saudara dan saya nggak bisa minta tolong kepada robot, tidak bisa minta tolong kepada binatang, kepada makhluk apapun, nggak bisa. Mungkin ada binatang-binatang yang sudah dilatih, sudah terlatih untuk menolong, tetapi tidak mungkin bisa menolong seperti manusia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat harus bertumbuh dewasa. Supaya apa? Supaya bisa menjadi jemaat yang memiliki jiwa sosial, ya, bisa menolong orang lain, ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, saling memperhatikan satu dengan yang lain.
Memperhatikan kelemahan orang lain bukan untuk diceritakan, tetapi memperhatikan kelemahan orang lain untuk memberi pertolongan. Memperhatikan kekurangan orang lain untuk memberi pertolongan. Barangkali apa yang saya bisa bantu kan baik ya. Mungkin misalkan saudara datang kepada teman, kepada saudara yang sedang dalam keadaan masalah. Mungkin saudara tidak bisa membantu secara finansial, saudara tidak bisa membantu secara seperti apa yang diharapkan. Setidak-tidaknya kita bisa memberi dukungan, semangat, bisa mendoakan, ya, syukur-syukur bisa memberi apa yang dia harapkan. Kalau istilah orang Jawa bilang begini saudara, tutur uwur sembur. Nah, ini saudara ya. Saudara tahu artinya tutur uwur sembur ini? Tutur artinya menasihati, ya, menguatkan, memberi support, memberikan dorongan, memberikan dukungan secara moral. Itu disebut tutur. Uwur itu bisa memberi secara finansial, mungkin tidak banyak. Ya. Sembur, apa itu sembur? Sembur itu doa. Setidak-tidaknya saudara, kita tidak bisa menolong orang dengan tutur, dengan kata-kata yang bagus, dengan kata-kata yang hebat, tetapi bisa mendoakan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kesatuan itu perlu dipelihara, perlu dirawat sedemikian rupa, perlu dijaga sedemikian rupa. Nah, untuk menjaga kesatuan itu saudaraku dikatakan berusahalah. Ini saudara, sulit memang untuk memelihara kesatuan itu, tetapi harus diusahakan. Berusahalah memelihara kesatuan roh, ya. Memelihara kesatuan roh. Roh apa? Bukan roh daging, bukan roh duniawi, bukan roh-roh yang gentayangan, bukan, tetapi roh kudus, ya. Memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera ini saudara bisa menyatukan kita, ya. Kita hidup rukun, ya, dengan teman, dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapa saja, saudara. Itu begitu indah dan sangat menyenangkan hati Tuhan. Ya. Seringkali saya kalau ya membuka YouTube, saya buka Facebook, ya, ada teman-teman yang sedang kumpul-kumpul dalam keluarga, kumpul-kumpul dengan temannya, saya selalu komen, diberkatilah orang yang hidup rukun. Ya. Itu firman Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya supaya mereka itu mengerti betapa pentingnya hidup rukun itu. Dan hidup rukun itu akan mendatangkan berkat, mendatangkan rezeki. Nah, rezeki itu banyak, saudara. Rezeki itu bukan hanya uang, bisa jadi juga uang. Tetapi rezeki itu termasuk kita hidup sehat, itu termasuk rezeki. Ya. Bisa berteman, punya teman banyak, itu termasuk rezeki. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar bersama-sama untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, Natal tahun 2020 ini kita harus betul-betul menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang handal, jemaat yang kuat, jemaat yang cerdas. Ya, kalau jemaat itu cerdas, tidak mudah ditipu, tidak mudah dibohongi, tidak mudah kena tipu daya oleh kelicikan permainan iblis. Ya, di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, kita harus mencapai
dalam kesatuan iman. Bersatu itu tidak harus sama, saudara. Apakah bersatu mesti sama? Tidak. Negara kita itu negara kesatuan, terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa, tetapi bisa bersatu, bisa membangun Indonesia, bisa kerjasama dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Diawali dengan tekad yang luhur, dengan budi pekerti yang luhur, dengan pemahaman yang sama untuk merdeka. Nah, untuk merdeka itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang terombang-ambing, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan. Ya, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Penyesat itu ada di mana-mana, tetapi jangan sampai kita disesatkan. Penyesat memang ada, tetapi jangan sampai kita disesatkan oleh apapun dan siapapun. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mau bangun kehidupan kita, pelihara kesatuan oleh ikatan damai sejahtera, kesatuan roh. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita bisa hidup rukun, bisa damai, sejahtera. Yesus sebelum dia dipaku di kayu salib, sebelum Yesus melaksanakan amanat agungnya di atas kayu salib, dia meninggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Mari kita terus pelihara kesatuan itu, kesatuan roh itu dengan ikatan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, Bapa, Engkau mengaruniakan roh kerukunan, roh damai sejahtera, roh sukacita untuk mempersatukan setiap kami, siapapun kami, supaya kami dapat memelihara kerukunan itu, memelihara kesatuan itu. Karena kesatuan dan kerukunan adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap kami. Biarlah Natal tahun ini membawa kami bertumbuh dewasa di dalam iman, berdewasa dalam pengharapan, hingga kita mampu memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu Tuhan atas kami. Haleluya. Amin.